hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Hari ini firman Tuhan yang menemani kita di hari Minggu ini diangkat dari kitab Injil Markus pasal 6, dimulai dari ayat 14 sampai ayat 25, supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kamu ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kejahatan kalau dibiarkan itu merajalela, menguasai. Dan lama-lama itu akan permanen. Artinya tidak terasa lagi. Makanya banyak orang yang kejam. Banyak orang yang tidak berperasaan, mati rasa. Karena udah terbiasa. Bagi dia itu tidak lagi salah, tidak lagi dosa. Karena dibiarkan, tidak ada yang mengingatkan. Tadi kita sudah baca Nabi Amos. Yang dipakai Tuhan untuk menegur kesalahan tersebut. Dan Tuhan sampai mengancam,
Aku akan mengirimkan belalang untuk memakan habis semua makanan kalian. Kemudian Amos berdoa, Tuhan janganlah demikian. Tapi mereka tetap melakukan dosa. Tuhan mengancam lagi. Aku akan mengirim api untuk membakar, menghanguskan semua air dan juga tanam-tanaman dan peliharaan-peliharaan. Amos berdoa, Tuhan janganlah sampai terjadi. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan. Tetapi kalau sekarang saya bertanya kepada kita semua, apabila ada seorang yang engkau tegur tapi tidak berubah, apa yang Anda lakukan? Itu sudah ditegur. Tapi ada juga orang yang tidak berubah karena tidak ada yang menegur. Tapi kalau ada yang sudah ditegur tapi tidak berubah, apa yang Anda lakukan? Ya kita serahkan sama Tuhan, sama seperti kata Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau menegur dia, maka engkau lepas dari dosa apabila jatuh ke dalam hukuman. Jadi ada tanggung jawab kepada kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kalaupun dikatakan di sini berani menyuarakan kebenaran sama seperti Yohanes Pembaptis, seorang yang benar dan juga yang suci, sampai dia harus dipenjara karena dia menyatakan kesalahan. Kesalahan Raja Herodes, kesalahan istri Filipus, sehingga mereka membenci Yohanes Pembaptis. Walaupun sebagian sisi mereka sangat menyegadinya sebagai seorang nabi yang membaptis Yesus. Itulah liciknya si iblis. Dia menjerat, menjatuhkan, kemudian menguasai manusia itu. Dia memberikan ketakutan. Kenapa Herodes dan Herodias benci kepada Yohanes? Karena mereka takut ketahuan. Karena mereka ditegur. Dan kebanyakan terjadi hal-hal yang biadab gara-gara demikian. Gara-gara ketakutan, takut ketahuan. Sehingga diusahakan untuk melakukan apa saja untuk menutupinya, termasuk membunuh. Jadi iblis itu sangat-sangat licik untuk membuat kita semakin jahat, membuat kita semakin berani melakukan kejahatan. Padahal Tuhan menginginkan kita supaya berani menyuarakan kebenaran. Jadi berlawanan ini. Ada dua pertempuran ini, dua kubu yang bertempur, Tuhan dan iblis. Yohanes Pembaptis di pihak Tuhan, Herodes di pihak iblis yang sudah menjadi followersnya iblis. Tidak lagi sadar sebagai manusia. Gimana mau sadar? Karena dia sudah mabuk. Jadi asal ngomong saja dia, tidak memikirkan apa dampaknya nanti. Ini peringatan bagi kita. Kalaupun di dalam topik dikatakan berani menyuarakan kebenaran, tapi di balik itu kita kembali diajari atas peristiwa ini. Sangat kejam. Seorang yang benar, seorang yang suci, seorang yang membaptis Yesus Tuhan kita dibunuh karena sesuatu kesalahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau ini dibiarkan akan merajalela. Oleh karena itu Yesus datang
untuk kembali mengingatkan. Jadi tidak ada terhalang orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Tidak akan berhenti. Dan dia kembali mengingatkan Herodes dan keluarganya yang sangat jauh dari kehendak Tuhan. Jadi sudah diingatkan. Jadi seandainya dia jatuh ke dalam dosa, dia dikuasai oleh iblis, menjadi pengikut iblis, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kalau kita sudah menegur, maka kita tidak akan dituntut. Tapi kalau kita tidak menegur, maka itu adalah utang kita. Jadi kalau ada salah satu dari kita yang dikuasai oleh iblis, salah satu dari kita yang jatuh ke dalam dosa, maka itu utang kita semua untuk mengembalikannya. Dengan menyuarakan firman Tuhan kepadanya, supaya dia tidak jadi dihukum. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita bersyukur sehingga kita percaya, sehingga kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena Dialah kita bisa hidup sampai saat ini. Karena Tuhan Yesuslah yang mengajarkan untuk mengasihi, jangan membenci. Sampai dia mati di kayu salib, dia mendoakan orang-orang yang membenci dia. Saya rasa kalau Yesus tidak datang, kita tidak ada sampai saat ini. Kenapa? Karena akan ada hukum pembalasan. Kau sakiti aku, ku sakiti kau. Adil. Kan begitu. Tapi ketika Yesus datang, dia menyatakan kebenaran Tuhan Allah, supaya manusia ini hidup dalam damai dan kebenaran, dalam sukacita. Tapi kalau kita tidak mau melakukan kebenaran dan firman Tuhan itu, maka kita hidup dalam dendam tadi. Saya nggak tahu kita yang kumpul di sini, masih adakah dendam di hatimu kepada seseorang? Hati-hati. Masih adakah rasa kecewa, dendam, sakit hatimu kepada orang lain? Hati-hati dengan hatimu. Karena dari situlah akar dari kejahatan tadi. Sehingga Yesus turun untuk memusnahkan dendam itu. Jangan pernah engkau dendam kepada orang lain, karena kamu akan merugikan diri sendiri, menyakiti dirimu sendiri. Jadi kalau ada sekarang kita yang masih menaruh dendam, sakit hati, kecewa kepada orang lain, hari ini firman Tuhan mengatakan hapuskanlah itu, supaya kamu bersukacita. Amin. Iya. Jangan lagi homol-homol itu. Jangan lagi kau simpan-simpan itu. Rugi kau nanti. Atau kamu akan semakin jahat nantinya karena itu. Sama seperti Herodias, istri Filipus yang diambil oleh Herodes. Dia sangat dendam karena ketahuan. Karena Yohanes menyatakan bahwa tidak layak seperti itu, tidak baik seperti itu. Dan dendamnya terpuaskan. Jadi kalau dendam ini kalau nggak terpuaskan nggak bisa tidur ya kan, nggak bisa tidur. Wah, kapan aku balas ini gitu. Herodes juga begitu, ambil kesempatan. Sama seperti iblis kan begitu. Iblis kan kerjanya ngambil kesempatan. Hati-hati kita. Sedikit saja engkau melakukan kesalahan, itu akan diambil oleh iblis untuk menjatuhkanmu lebih dalam lagi. Sedikit saja engkau hidup di dalam dunia ini, tidak hidup dalam kasih, kesempatan bagi iblis untuk menarikmu menjadi pengikutnya. Berjaga-jagalah, waspadalah.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita suka yang damai, tapi jangan dirugikan. Kita suka hidup berdamai, tapi jangan dijahati. Tuhan Yesus melampaui itu. Maka dia katakan, apalah bedanya kamu dengan orang jahat? Kalau kamu hanya melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepadamu, orang jahat juga demikian. Pencuri menolong pencuri, tolong-tolongan loh. Ya. Sampai mereka buat grup, ya. Grup WA, pencuri tolong menolong. Ada. Ya kan? Mereka juga tolong menolong itu. Jadi apa bedanya dengan kalian juga? Kalian juga jahat seperti itu kalau kalian hanya menolong orang yang baik kepadamu. Kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang-orang yang menyakiti hatimu. Maka Allah Bapa akan memberkati dan juga memberikan kau kekuatan, sukacita, damainya dalam hatimu. Luar biasa ajaran Kristen itu. Jangan lagi ragu. Kalau tidak ada orang Kristen, kurasa kita perang terus ini. Ya, siapa yang lebih kuat? Apalagi orang Batak kan nggak bisa disakiti. Orang Batak itu harga dirinya tinggi itu, tinggi banget. Orang Batak itu raja semua, semua raja, anak raja, Boruni raja, Raja Parhobas. Bayangkan aja lah, Parhobas juga ada rajanya loh. Ya, Raja Dongan Tubu. Ya, semua raja kita tidak boleh disakiti. Tapi jangan sampai itu membuat kita tersandung akan kehidupan kita. Jangan sampai ada hal yang tidak baik dalam hatimu yang akan digunakan iblis untuk menjerat. Oleh karena itu Tuhan Allah memberikan titah. Jangan engkau mencuri. Kenapa? Karena kau mencuri, kau pasti akan berbohong. Kalau kau melanggar titah ke berapa mencuri, Amang? Ke-8. Kau akan melanggar titah ke berapa berbohong? 9. Kalau kau melanggar titah ke-8, kau akan melanggar titah ke-9. Kenapa? Mana ada pencuri yang mengaku kan? Contohnya kita mencuri, tanya, kau mencuri ya? Enggak, berbohong jadinya. Dan semua akan dilanggar itu. Satu, kita lakukan kesalahan, maka iblis akan membuat kita melanggar semuanya. Sampai kita menjadi orang-orang yang tidak manusiawi. Seperti Herodias. Sebenarnya bukan manusia lagi seperti itu ya. Masa minta hadiah kepala? Kan ngeri itu. Hadiah ulang tahun. Di hari ulang tahun mintanya kepala manusia. Wah, udah biadab itu. Dan terjadi pula. Udah dikuasai iblis itu. Kurasa iblis juga ketawa-ketawa di situ. Wah, akhirnya mereka menjadi pengikutku. Akhirnya mereka menjadi followersku. Followers orang-orang biadab. Maka dunia akan kubuat menjadi biadab. Untung Yesus datang mengalahkan iblis. Sehingga tidak terjadi kebiadaban sampai sekarang. Sehingga orang-orang mempunyai kasih. Orang-orang kembali ditegur supaya hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan inginkan. Orang-orang tidak mewariskan kejahatan itu. Jadi dihita kepada kita orang tua juga ya. Kalau engkau sakit hati kepada orang lain, jangan ajari anakmu untuk menyakiti dia. Karena anak ini kan ikut-ikutan ini. Contohnya ada orang tua yang gak suka sama orang sana, ada dia punya anak, jangan diajarin, kau jangan berteman dengan itu musuh kita itu, jangan begitu, nanti jadi akhirnya diwariskan dendam itu, sehingga anaknya juga dendam, padahal anaknya nggak tahu apa-apa ini, nggak tahu apa-apa, cucunya juga dendam, padahal nggak tahu apa-apa itu, akhirnya dendam itu berakar, menguat, terlebih di tengah-tengah keluarga itu, sehingga tidak lagi hidup dalam damai. Jadi kita harus melihat isi hati kita. Kalau ada yang masih
yang tidak baik dalam hatimu, firman Tuhan menegur kita supaya engkau jangan terlalu jauh jatuh ke dalam dosa sama seperti peringatan Amos. Maka hari ini buanglah itu, supaya kita merasakan kehadiran Tuhan, supaya kita juga mewariskan yang baik kepada generasi-generasi penerus. Tadi saya ngajar sekolah minggu, saya lihat mereka bernyanyi bersama, mereka bercanda gurau bersama. Saya sangat senang, walaupun ada beberapa yang masih nakal. Saya nggak tahu kenapa ya dia senakal itu gitu. Tapi yang lain saya lihat bercanda gurau, mereka sebagai saudara, seiman, luar biasa. Firman Tuhan mempersatukan mereka. Kemudian kita juga diajari untuk hidup dalam iman dan hidup juga dalam akal budi. Karena Paulus juga mengatakan kalau engkau hidup dalam iman, maka engkau juga hidup dalam akal budi, supaya imanmu tidak kebablasan. Banyak orang yang kebablasan, sama seperti Herodes yang kebablasan dia dalam hal mengatakan omongannya. Kalau orang Batak bilang jolo ni dilat bibir asa, apa nyata he? Jolo ni dilat bibir asa nidok hata. Saya terjemahkan ya. Kita harus memikirkan apa yang akan kita katakan. Jangan sia-sia omongan kita. Jadi kalau ada omonganmu nggak beres, tumago masih. Contohnya kamu itu mau ngomong sesuatu yang nggak benar tuh, tahan aja. Karena di pepatah Indonesia juga dikatakan mulutmu harimaumu. Apalagi sekarang zaman teknologi, jejak digital. Tumagot dosib. Karena kita juga bisa berkomunikasi dengan diam. Bisa. Dalam kesenian juga ada itu. Berkomunikasi tanpa ngomong ada. Oh nggak salah Mr. Bean ya. Itu pemeran aktor itu ya. Yang nggak pernah ngomong, tapi bisa berkomunikasi. Daripada asal ngomong, sama seperti Herodes, akhirnya terjadi malapetaka. Dia nggak nyangka seorang anak gadis meminta kepala, nggak nyangka dia itu. Dia nggak nyangka ternyata kejahatan di mana-mana sudah merajalela. Saya pernah terkejut. Selama hidup saya diajarkan kalau ada orang yang lebih tua darimu menegur engkau harus takut. Jadi kalau kami ditegur abang-abang, contohnya kami anak SD ini, ditegur anak SMA, kami takut. Kami sembunyi, lari, takut ditegur kalau ditegur oleh orang yang lebih tua. Pernah saya tegur anak SD, saya dilawan loh. Saya terkejut. Wih, berani banget. Bayangkan saja saya SMA, saya tegur anak SD, dia nantang saya loh. Nantang saya. Untung saya orang yang sabar. Kalau enggak, sudah saya hajar dia. Dia kan merasa harga diri saya ditantang. Karena dia kecil kan. Tapi untung saya orang Kristen, saya tidak menghajar dia. Saya tahu mungkin dia diajari hal yang enggak beres sama orang tuanya, sehingga tidak mau diingatkan. Jadi hati-hati kita untuk melihat apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita katakan supaya tidak menjadi malapetaka. Sotungan non taripu. Ada orang seperti itu, dia tidak menyangka akibatnya seperti itu. Dia tidak menyangka akibatnya parah. Padahal setelah terjadi, dia menyesal. Justru tidak bisa lagi kembali karena Tuhan sudah menghukum. Karena dia sudah tidak lagi merasa itu adalah kesalahan dan dosa. Banyak orang terkejut ketika sudah terjadi. Banyak orang yang menyesal tapi tidak ada gunanya lagi karena sudah terjadi. Karena dia tidak menjaga
dirinya, tidak menjaga apa yang dia katakan, sehingga itu sudah menjadi berakar, menjadi dosa, dan mendatangkan malapetaka di tengah-tengah kehidupan. Dan hari ini juga kita diajarkan untuk berani hidup dalam kebenaran. Berani itu tidak asal berani ya. Jadi saya katakan berani dalam firman Tuhan, berani dalam iman, berani dalam akal budi. Karena kita manusia diberikan akal budi. Jangan asal-asal nanti kalian sampai di rumah langsung kalian bilang, kau salah begitu. Loh, kok berubah dia sekarang katanya? Iya, setelah mendengar khotbah dia berani menyuarakan kebenaran. Bukan begitu maksudnya. Kita diberikan akal budi, diberikan kebijaksanaan. Saya pernah waktu SMA, ada teman saya, kalau dia bernyanyi kuat kali suaranya. Jadi kalau kami di sekolah mau belajar gini, kalau dia bernyanyi, telinga ini merasa mendung-dung, wung wung gitu, karena suaranya kuat banget. Jadi ada teman saya menegur dia, dikatakan demikian, kau bagus sekali nyanyi, tapi kau lebih bagus diam. Banyak cara menyatakan kebenaran, supaya kebenaran itu terjadi. Ada dengan cara kita mengalah, ada dengan cara kita bersemangat. Ya bersemangat dong, hidup dalam kebenaran, jangan terpaksa, tapi kita bersemangat. Kalau di bahasa Batak dikatakan marhiras niroha, dalam kebenaran, dalam semangat kebenaran. Begitulah firman Tuhan. Jadi 2 Timotius 3:16, nasihat Paulus kepada Timotius, hiduplah kamu dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mengajar kamu. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahanmu. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuanmu. Firman Tuhan itu mendidik engkau dalam kebenaran. Jadi kita berbuat, bertindak, berkata benar. Banyak orang tujuannya benar, caranya tidak benar. Kan tujuanku kebenaran, iya, caramu tidak benar. Kan aku menyuarakan kebenaran, iya, suaramu kekerasan. Kan sering begitu. Apalagi suami istri, istrinya merasa benar, tapi suaranya kunci C, terlalu keras itu. Banyak orang mengatakan demikian. Kenapa orang-orang di Indonesia stres katanya? Karena katanya klakson motor atau mobil itu kuncinya kunci C. Jadi stres mendengarnya. Padahal di Eropa katanya kalau klakson itu kunci E atau F, lebih lembut. Enggak tin begitu kan, sakit itu. Jadi bisa stres kita. Suara juga begitu. Kalau kunci C kita pakai suara, sakit kuping mendengarnya. Jadi kalau kalian ngomong pakailah kunci F. Tahu nggak kunci F? Lembut, kan begitu. Ya, ada kok etika untuk menyatakan itu. Kita belajar untuk itu. Kita menyampaikannya dengan kasih, sehingga itu sampai terjadi. Itu menjadi semangat, hiras niroha. Pesan Tuhan sampai kepada dia dengan cara yang baik. Jadi semua harus bersemangat untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan cara yang benar, yang Tuhan inginkan. Di Alkitab juga diajari itu. Kalau ada temanmu salah, jangan langsung ke umbar-umbar. Apalagi sekarang udah bisa mengumbar di grup. Oh, biar jelek dia saya kasih lu di grup gitu. Itu menambah dosa itu. Kalau engkau mengasihi dia, ya bicara baik-baik dalam kasih. Aku mengasihimu, bukan aku mau menjelekkanmu, tapi aku lihat kamu sudah salah. Ya seperti besti, bersahabat kita ngomong. Jangan sampai menjadi diviralkan, itu akan membuat dia makin bertambah berdosa, menjadi tambah nanti dosa orang lain kalau kita tidak menyampaikan pesan itu dengan baik. Jadi pikirkanlah saat ini,
Bagaimana engkau menyampaikan kebenaran itu dengan roh hikmat yang dari Tuhan. Dan bagaimana kau juga mampu untuk siap menyuarakannya. Seandainya orang yang kau tegur itu udah sibulison, anggota iblis. Jadi kalau anggota iblis kan nggak bisa ditegur lagi, nggak bisa ditegur lagi. Justru dia akan melawan kita. Justru kita akan dilawannya kembali. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapi resiko itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menghukum dan juga menghakimi orang-orang yang tidak mau mendengar teguran. Orang-orang yang terjebak oleh iblis. Orang-orang yang terjebak pikirannya, omongannya, dan dosanya permanen. Bahaya di dosa permanen ini. Gak bisa lagi ditegur, gak bisa lagi diingatkan. Berarti sudah permanen. Berarti kalau sudah permanen berarti hukuman akan datang. Kalau sudah hukuman akan datang, jangan menyesal. Namanya sudah permanen. Seperti Amos tadi kan jadinya dihukum. 5 kali diperingati loh bangsa itu. Aku kirim belalang api, aku kirim tali pengukur, tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terhukum karena mereka sudah ikut kejahatan. Oleh karena itu dalam tugas kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk menyatakan kebenaran, maka lakukanlah dalam hikmat Tuhan, lakukanlah dalam firman Tuhan. Jadi kalau kau nggak pandai ngomong, kalau kita nggak pandai mengatakan kata-kata kita, ya dari firman Tuhan aja ambil. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu kebenaran. Bukan aku yang mengatakan, firman Tuhan mengatakan. Lidah adalah hal yang mematikan, katanya begitu. Memang lidah tidak bertulang, tapi itu hal yang mematikan. Mampu untuk membunuh orang. Hati-hati menggunakan lidahmu atau mulutmu. Api memang kecil, tapi kalau dia sudah besar, dia mampu untuk membakar. Hati-hati dalam hal dendammu. Memang awalnya kecil, itu akan semakin membesar dan akhirnya kau akan diajak untuk berbuat kejahatan yang lebih jahat lagi. Oleh karena itu, nyatakanlah kebenaran dalam kasihmu, karena kita mengasihi, karena engkau mengasihi, bukan karena maksud yang tersembunyi membalaskan dendam, bukan. Nyatakanlah kebenaran dalam kasihmu, maka orang-orang yang kau tegur akan merasakan kasihmu itu. Kan terasa nanti itu. Kalau dia datang dalam kebencian, datang dalam maksud tersembunyi, kan kita terasa. Kan ada itu, feeling. Ini gak benar ini. Ini mau menjelek-jelekan aku ini. Tapi kalau kita dalam kasih, dia akan senang. Justru dia mau mendengar, dia mau kembali. Ternyata masih ada orang yang mengasihi aku. Kirain semua orang sudah benci aku. Ternyata ada orang yang mengasihi aku. Datang dengan kasih Tuhan, datang dengan firman Tuhan. Sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Supaya hidup kita semakin baik. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di persekutuan kita, di tengah-tengah gereja. Supaya semakin baik, supaya semakin terlihat damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita dan juga terberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami hidup dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hati, jiwa, pikiran kami, tindakan kami, dan anggota tubuh kami yang Engkau berikan secara sempurna. Terkadang kami melakukannya untuk dosa. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami. Ajari kami Tuhan agar kami mampu untuk hidup dalam kebenaran-Mu, mampu untuk menyuarakan kebenaran yang Kau inginkan, supaya hidup kami dalam damai, sukacita, dan hidup dalam berkat-Mu yang melimpah.
Kepadamu Tuhan kami serahkan persekutuan kami, juga keluarga kami, juga orang-orang di sekitar kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menyuarakan firman-Mu, kebenaran-Mu, agar itu hidup di tengah-tengah dunia ini, agar damai dan juga berkat-Mu senantiasa kami syukuri dan kami rasakan. Kepadamu kami serahkan juga jemaat-Mu yang dalam penderitaan, dalam kelemahan. Kau Tuhan yang kembali menguatkan, agar kami sama-sama hidup untuk kebenaran yang Kau tanamkan dalam firman. Sertai Tuhan juga anak-anak kami yang dalam sekolah. Berikan mereka Roh-Mu untuk menjaga mereka dari yang jahat. Dan berikan juga anak-anak kami Roh-Mu agar mereka tetap hidup dalam firman dan kebenaran yang telah Engkau berikan dalam hati mereka. Sempurnakan Tuhan permohonan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.